Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, anak-anak kekasih, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius 13 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita sudah ikuti bersama ya pembacaan ini, dan pembacaan ini lewat satu perikop yang kita lihat bersama secara keseluruhan mulai ayat 1 sampai 23, perumpamaan tentang seorang penabur. Saudara-saudara, apa yang kita baca di sini, kita mau memahami bahwa Tuhan Yesus bukan sedang memberi pelajaran tentang bercocok tanam, tetapi Ia berbicara tentang 4 jenis respons terhadap Injil. Injil yang sudah disampaikan sampai kepada semua bangsa-bangsa. Dan perumpamaan tentang seorang penabur. Di sini kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Yesus ini rasanya tidak lagi membutuhkan tafsiran yang panjang atau tafsiran yang banyak. Ya, perumpamaan itu bisa kita lihat dari apa yang Yesus nyatakan pada ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan kemudian dijelaskan oleh Yesus sendiri pada ayat-ayat bacaan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara kekasih, ayat 19 sampai dengan ayat 23 itulah penjelasan yang disampaikan oleh Yesus dari perumpamaan tentang seorang penabur. Tokohnya hanya satu, yaitu penabur. Benih yang dimaksudkan adalah firman Allah tentang kerajaan sorga, dan tanah adalah hati manusia. Dan benih yang ditabur di 4 tempat yang berbeda. Kalau kita lihat pada ayat 4, ditabur di pinggir jalan. Ayat yang ke-5 dan 6 ditabur di tanah yang berbatu-batu. Pada ayat yang ke-7 ditabur di antara semak duri. Dan ayat yang ke-8 ditabur di tempat atau tanah yang baik. Di sini kita bisa melihat bersama bahwa ini juga patut kita pahami ya, bahwa meskipun di tanah yang berbeda, di tempat yang berbeda, sesungguhnya tiap benih itu punya potensi untuk tumbuh. Ya, seperti apa yang diungkapkan tadi. Ada yang sekedar tumbuh, sehingga ada yang bisa menuai dari apa yang sudah ditabur. Semua punya kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Semua sama dengar firman Tuhan, tapi hasilnya berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang pertama kita lihat di sini dikatakan ditabur di pinggir jalan. Dengar firman, tapi tidak mengerti. Ketika si jahat datang bisa merampasnya. Iblis datang ambil firman Tuhan supaya orang menjadi tidak percaya. Kita lihat pada ayat 19 pembacaan kita. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, bagaimana benih yang ditabur
di tempat yang berbatu. Ini yang diungkapkan pada ayat 20 dan ayat 21 dari pembacaan kita, ya. Di sini dikatakan bahwa ya, terima firman tapi tidak berakar. Ini bersifat sementara, sebentar saja. Tapi ketika ada penindasan, ketika muncul masalah, kemudian berbuat lain. Percaya sebentar, kemudian bisa murtad pada masa pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat tentang apa yang sesungguhnya diharapkan. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke-22. Ya, ini yang ketiga dari jenis tanah yang ketiga. Benih yang ditabur di semak duri. Ya. Bahwa orang dengar firman, tapi bisa terhimpit. Entah dengan kekhawatiran, kemudian dengan berbagai keadaan. Bisa abaikan firman Allah. Terhimpit dengan kekhawatiran, terhimpit dengan banyaknya kenikmatan hidup, sehingga tidak hasilkan buah yang matang. Itu dijelaskan juga pada kisah yang sama di Lukas 8 ayat 14. Kemudian yang terakhir, jenis tanah yang keempat dikatakan tanah yang baik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Di sini kita bisa memahami sepenuhnya bagaimana dari perumpamaan yang diungkapkan di sini, dari 4 jenis tanah yang ada dengan hasil yang berbeda. Sebagaimana jenis yang pertama, mau dikatakan bahwa tidak terbuka sama sekali kepada Injil. Tidak memberi respon dari firman Tuhan, dari apa yang sudah disampaikan. Ya, pada akhirnya tidak menghasilkan sesuatu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ya apa yang diungkapkan dan pemahaman yang bisa kita lihat di sini, bahwa ada respon, tapi ketika ada masalah, ada yang mundur secara teratur. Kemudian yang kita pahami dari tanah yang ketiga, ada semak duri, menerima Injil, tetapi prioritasnya adalah yang lain. Entahkah itu uang, entahkah itu untuk senang-senang. Dia terima Injil tapi tidak punya komitmen. Dia terima Injil tetapi tidak mau bayar harga untuk ikut Yesus. Yang keempat, di tanah yang baik. Mau dikatakan seseorang yang terima Injil, seseorang yang utamakan Injil dalam hidupnya, dia fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan dan kehendaki. Dan dalam kehidupannya tidak ada tempat yang utama selain apa yang menjadi kehendak Allah. Minatnya, kepentingan pribadinya bisa dia kesampingkan demi untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diminta, bagaimana kita periksa hati kita, termasuk tanah yang manakah hati kita ini, kehidupan kita ini.
Dan kita juga memahami pekerjaan menabur bukan pekerjaan yang mudah, tapi bagaimana mempertahankan supaya benih yang ditabur itu tidak mati. Ini pekerjaan yang sulit, mempertahankan. Oleh karena itu, bagaimana ya benih yang adalah firman Tuhan kemudian dia akan ya berpengaruh, membentuk ya menyangkut kepribadian, ya berpengaruh dengan bagaimana kedisiplinan, perilaku, iman, kasih, pelayanan, kejujuran, keuletan, kemandirian. Ini semua yang patut kita perhatikan. Sehingga pekerjaan yang tidak mudah ini, pekerjaan yang sulit ini, bagaimana kita mau pahami dengan baik. Karena apa? Banyak kita, banyak orang Kristen yang suka dengar firman Tuhan. Baik itu di gereja, baik itu di ibadah-ibadah lain, bahkan sekarang. Begitu banyak channel-channel yang ada di media sosial, di mana kita lihat begitu banyak firman Tuhan ditaburkan oleh orang-orang di berbagai tempat. Tapi mari kita lihat, mari kita gumuli, walaupun begitu banyak yang ditaburkan, bagaimana dia bertumbuh. Begitu banyak dan ditaburkan, tapi bisa jadi tidak alami perubahan. Begitu banyak yang didengarkan, bisa jadi bahwa tidak berbeda dengan orang yang tidak dengar firman Tuhan. Nah, di sini kita mau melihat, memahami, hati kita ini perlu dikikis sehingga menjadi lemah, sehingga menjadi mudah dibentuk. Kehidupan kita, kondisi yang ada, tanah kehidupan kita perlu dicangkul, dibuang batu-batu yang tidak perlu, sikap keras hati, sombong, suka memberontak, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah yang patut kita pahami untuk kita wujudkan, sehingga dari benih firman Allah yang disampaikan, bagaimana kepribadian kita, bagaimana kedisiplinan dalam mendengarkan kebenaran firman Allah, disiplin menjalankan kehidupan, perilaku yang baik, iman yang sesungguhnya, kasih yang benar-benar kita dapat wujudkan, pelayanan, kejujuran kita, dan tiap hal dalam segala keberadaan kita. Kalau tema dalam pelayanan pada saat ini, jangan lemah melayani Tuhan, maka ini juga mau ingatkan kita kembali, seperti seorang penabur, bahwa titik berangkat seorang penabur adalah optimisme dan pengharapan. Seorang petani benih, dia optimis ya bahwa benihnya akan jadi. Tetapi dia juga dari keyakinan yang ada, optimisme yang ada juga disertai dengan sesuatu yang realitas, real. Bahwa dalam realita yang ada, tidak semua benih yang ditabur itu akan tumbuh. Dia optimis, dia tetap berpengharapan. Tabur benih, ada tindakan selanjutnya. Ya, bahwa benih itu disiram, ya tanah itu disiram. Kalau ada hama-hama harus disingkirkan, rumput liar harus dicabut. Harus sabar.
Sebab tidak mungkin hari ini menabur, besok sudah menuai. Ada waktu. Nah, ini proses yang ada. Perlu waktu untuk memperoleh hasil. Dan saudara-saudara, seperti yang ditekankan Rasul Paulus, bahwa faktor penentu adalah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 mengatakan, Paulus menyatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Allah memberi pertumbuhan. Allah berkenan atas apa yang diupayakan, sehingga Allah sendiri yang akan memberikan pertumbuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan selanjutnya Allah juga berkarya seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya. Jangan lemah melayani Tuhan. Bahwa kita dihadirkan di tengah kondisi kita sekarang ini. Ada banyak gangguan. Ada banyak virus-virus yang mematikan. Bisa menghancurkan benih yang sudah ditabur. Tetapi dalam hal ini, ada proses yang harus juga kita lakukan. Bersihkan tanah yang ada. Sirami dengan tekun. Ya, cabut yang tidak berguna. Buang yang bisa merusak. Sehingga tanah yang ada tetap terjaga dengan baik. Dan Allah berkenan memberikan pertumbuhan. Dan itu yang dapat kita wujudkan. Kita harus akui, di tengah kondisi kita saat ini, kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang justru kian meningkat. Tetapi biarlah iman kita kian kuat di tengah keterbatasan dan kondisi yang sangat-sangat mencemaskan ini. Tetapi dalam naungan kasih kuasa Tuhan, kita tidak menjadi lemah. Kita tidak menjadi goyah. Bahwa kita dipercayakan melayani Tuhan. Kita dipercayakan menghasilkan sesuatu yang berarti. Sehingga dari benih yang ditabur itu, ada hasil yang boleh dituai. Ada hasil yang boleh dipetik. Ada hasil yang boleh dinikmati. Ialah hidup yang semakin memuliakan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalamnya setialah pada apa yang Tuhan percayakan. Jadilah tanah yang dengannya benih dapat bertumbuh dengan baik. Tanah yang baik, tanah yang selalu dijaga, tanah yang selalu dipelihara dengan baik. Sehingga kehidupan kita, keberadaan kita menjadi suatu wadah di mana benih-benih firman Allah boleh bertumbuh kian subur dan boleh dinikmati oleh semua orang. Jadi berkat untuk semua orang. Terpuji Yesus yang memberikan pertumbuhan dalam iman kita dan memberkati kita dalam pertumbuhan iman selanjutnya dengan memprioritaskan Dia dalam kehidupan ini. Amin.
Bapak Ibu, orang tua kekasih, anak-anak, saudara sekalian, mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah pemilik kehidupan, Tuhan Allah yang sudah mempercayakan kami untuk benih-benih firman Allah boleh tumbuh di tanah kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau firman Tuhan kembali boleh kami hayati, dan Tuhan mampukan kami mengertinya, sehingga dari benih kebenaran firman Allah yang sudah ditaburkan, tanah kami adalah tanah yang baik jika Tuhan berkenan atas kami, jika kami juga dapat memeliharanya, dapat terus-menerus membersihkannya, dapat memupuknya dengan sesuatu yang baik dan benar. Dan Tuhan menopang kami, sehingga sungguh ya Tuhan, kami dapat menikmati hasil dari apa yang kami tabur. Sehingga dalam masa menanti hasil yang ada, kami mampu secara disiplin, kami mampu secara teratur mematuhi petunjuk-petunjuk, melakukan apa yang menjadi aturan-aturan, melaksanakannya dengan penuh kedisiplinan. Sehingga dalam masa menanti hasil dari benih yang telah ditabur, kami sungguh mewujudkannya dalam kesabaran, dalam penantian penuh yang diarahkan pada penyerahan diri kepada Tuhan. Dan selanjutnya mampu melakukan apa yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Pakailah kami Tuhan, sehingga dengan jenis tanah yang baik inilah hati kami, kehidupan kami dapat menjadi tempat benih firman Allah boleh bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang baik, menjadi milik Tuhan yang terus-menerus dapat memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, kami menyadari ada banyak pola tingkah yang tidak sesuai, yang bisa merusak benih yang telah ditabur itu. Untuk itu kami mau datang dalam permohonan, ampuni akan salah dan dosa kami, bersihkan kehidupan kami, baharui keberadaan kami Tuhan, agar kami layak, sehingga benih firman Allah yang telah ditaburkan itu boleh bertumbuh dalam perkenanan Tuhan, dan boleh menghasilkan sesuatu yang baik, karena kami mau menyambut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Allah Bapa di sorga, berkati kehidupan kami, berkati kehidupan pemerintah bangsa dan negara, berkati kondisi saat ini, pulihkan kehidupan kami khususnya di Indonesia ini, dari pandemi COVID-19 dengan kondisi yang kian mencemaskan. Tapi buatlah kami tidak hanya dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, tetapi kami dikuasai dalam keyakinan iman Tuhan menolong kami. Tuhan akan pulihkan semua orang dalam penyerahan diri. Mereka yang terpapar COVID-19 ini juga dapat dipulihkan dalam menantikan pertolongan Tuhan, serahkan hidup pada Tuhan, dan meyakini Tuhan pasti menolong. Berkati setiap jemaat Tuhan, baik pribadi atau keluarga yang mengalami kondisi ini, menjalani isolasi mandiri. Tuhan berkati, Tuhan pilih keberadaan masing-masing, baik pribadi atau keluarga, di rumah atau di rumah sakit. Uluran tangan kasih kuasa Tuhan menaungi, sehingga setiap hari dalam masa menjalani isolasi mandiri, menjalani perawatan, bahwa penyerahan diri penuh terus dipertaruhkan kepada Tuhan.
dan keyakinan sepenuhnya diarahkan bahwa pertolongan Tuhan pasti memulihkan. Untuk itu semua tenaga kesehatan, semua yang memberi diri untuk melayani secara sukarela, semua yang meninggalkan kepentingan pribadi keluarga dan mewujudkan demi kepentingan kemanusiaan, Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka. Baik mereka yang mempersiapkan tanah makam, begitupun sopir ambulans dan cleaning service yang ada di rumah-rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi yang disiapkan. Tuhan juga melihat mereka, pelayanan mereka, pengorbanan mereka. Bapa Sorgawi, kami serahkan kehidupan pelayanan gereja Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan GPIB Jemaat Bethesda bersama dengan gereja-gereja lainnya dalam segala sesuatu yang juga dapat diwujudkan untuk menghadapi pandemi COVID ini dan kondisi-kondisi lainnya dalam melaksanakan bagian pelayanan dan tanggung jawab pelayanan yang ada. Tuhan juga memberkati program pelayanan GPIB Jemaat Bethesda dengan segala sesuatu yang dapat diwujudkan baik oleh para pendeta, oleh diaken penatua, bersama unit misioner dalam tugas tanggung jawab pelayanan di Pelkat, pelayanan kategorial, bahkan juga di tengah-tengah mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Komisi-komisi melaksanakan pelayanan, BPPJ, pegawai kantor majelis jemaat, dan segenap warga jemaat. Kami juga bersyukur ketika tanggal 11 Juli yang lalu Tuhan sudah memberkati pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa boleh menikmati wujud pertambahan usia pelayanan kesaksian. Pada esok hari 15 Juli, Pelkat Gerakan Pemuda juga boleh menikmati pertambahan usia pelayanan. Tuhan memberkati dengan apa yang juga dapat dipersiapkan, dilaksanakan baik oleh Pelkat Persekutuan Kaum Bapa, para pengurus dan anggota Persekutuan Pelayanan, begitupun oleh pengurus Pelkat Gerakan Pemuda bersama dengan anggota Gerakan Pemuda dan unsur Pelkat lainnya dalam pelayanan yang dapat dipersembahkan. Memberkati panitia pelaksana persidangan sinode ke-21 dengan tugas yang dipercayakan pelaksanaan pada bulan Oktober 2021 di Surabaya. Biarlah berkat kasih karunia menyertai sehingga pelaksanaan yang direncanakan dalam bentuk daring dan luring, Tuhan sendiri akan campur tangan. Memberkati fungsionaris majelis sinode dengan apa yang mau dapat diwujudkan. Pada Tuhan kami berharap dan berserah, sehingga apa yang dapat dipertaruhkan juga oleh jemaat Bethesda Sidoarjo, Tuhan sendiri yang campur tangan. Oleh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini boleh mengharapkan pertolongan Tuhan, sehingga kasih kuasa Allah nyata untuk setiap mereka dan semua kami. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan hibur yang berduka, Tuhan berkati setiap penyerahan diri dalam usaha yang ditekuni, dalam pekerjaan yang dilakukan, bahkan juga rencana-rencana untuk pendidikan di tahun ajaran yang baru. Tuhan akan berkarya terus di dalamnya. Kami bawa dan serahkan kehidupan kami selaku masyarakat di Kabupaten Sidoarjo ini. Tuhan juga memberkati dan banyak perkara lainnya kami mau lakukan, kami serahkan pada Tuhan baik secara pribadi bahkan bersama dengan keluarga dan bersama orang-orang sekitar kami. Terima kasih untuk pelayanan secara online ini. Tuhan berkati tim multimedia dengan penuh kasih dapat mewujudkan pelayanan, dan setiap warga jemaat memberkati semua perangkat yang digunakan dapat menunjang kelancaran
pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa dan serahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan menaungi kami dan terus memberkati kami dan pakai kami sebagai milik-Mu dengan menyediakan tanah yang terbaik. Di dalamnya benih firman Allah boleh bertumbuh dan boleh disemai, bertumbuh dan boleh menghasilkan sesuatu yang baik. Di dalam bimbingan Roh Kudus semuanya terwujud, dan dalam perkenanan Tuhan semuanya boleh dinikmati sebagai hasil yang memuaskan. Ini doa kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.